Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Sekarang kita ketemu lagi di ibadah Impa hari Minggu. Sebelum itu kakak mau menyapa dua adik-adik di rumah ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak mau tanya nih sama adik-adik, gimana hari-hari ini adik-adik seminggu yang kemarin? Mungkin adik-adik merasa senang, sedih kah? Kalau kakak sih ya ada senang ada sedihnya juga sih. Kalau adik-adik gimana? Oh pasti ada senang ya. Atau mungkin ada yang sedih. Oh ya udah. Sekarang mau susah, mau senang, mau sedih, kita serahkan semua kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi bunda-bunda semuanya. Nah sekarang karena Tuhan sangat mengasihi kita, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji. Tapi adik-adik bangkit berdiri ya, kita semangat memujinya. Kita akan memuji lalu setinggi-tingginya langit. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Ayo bangkit berdiri, biar semangat. Ikutin gerakan kakak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Ayo kita ulang lagi sekali ya, yang semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wih, tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Wih, mantap nih adik-adik, semangat sekali. Nah, sekarang kalau masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mas PA. Ayo berdiri ya.
kita akan berdoa dulu. Ya, mari adik-adik, gimana sikap berdoanya? Tetap berdiri ya, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada hari Minggu ini kami masih bisa beribadah impa walaupun hanya lewat streaming ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita akan nyanyi satu buah lagu lagi. Ini kita nyanyi dari Kidung Ceria 244, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah jadi kan adik-adik kan merasa senang dong, kakak aja senang, bunda-bunda di rumah aja senang. Nah, karena kita senang, mari kita menyanyi dari KC 44, Kidung Ceria 244, judulnya Hatiku Senang. Adik-adik masih tetap berdiri. Ikutin gerakan kakak ya. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Ayo sekali lagi adik-adik. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Iya jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang akan disampaikan oleh Bunda Tika. Nah jadi adik-adik silakan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya ya, jangan ribut, duduk yang manis. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Bunda Tika. Dan minggu ini Bunda Tika mau cerita apa ya? Penasaran? Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Minta bimbingan dari Roh Kudus. Yuk, sikap doanya adik-adik. 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. 3, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami mengerti setiap apa yang akan kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, diambil ya Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum Bunda bercerita. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kita baca secara bergantian ya adik-adik. Bunda baca ayat yang pertama, adik-adik ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Nanti adik-adik akan dibantu oleh Mas Theo ya. Kita mulai ya adik-adik. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia,
Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi kira-kira bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Siapa nama orang yang disebut di dalam firman Tuhan tadi? Coba Bunda dengar. Siapa? Musa? Harun? Benar nggak? Coba dibuka lagi Alkitabnya. Adik-adik lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, ayat yang pertama berkata bahwa Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan diperintahkan untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Jadi ada 2 tokoh yang disebut Tuhan Allah di dalam firman itu, yaitu siapa? Musa dan juga Harun. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Musa? Ada yang ingat? Ya, Musa adalah seorang nabi yang ditunjuk Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tanah apa? Dari tanah Mesir. Jadi, waktu itu bangsa Israel berada di Mesir. Dalam proses penyelamatan itu, Musa selalu dibantu oleh Harun. Ya, Musa selalu dibantu oleh Harun. Siapa Harun adik-adik? Harun adalah kakak dari Musa. Harun adalah kakak dari Musa. Jadi Harun selalu setia menemani Musa untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah cerita proses di mana bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Sudah keluar dari tanah perbudakan dan mereka akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Allah memanggil Musa, berfirman kepada Musa. Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Jadi saat itu bangsa Israel udah mulai beribadah kepada Tuhan Allah ya. Mereka buat kemah-kemah pertemuan untuk mereka beribadah. Nah, kemah-kemah pertemuan yang dibuat ini tidak boleh sembarang orang masuk. Hanya imam yang boleh masuk ke sana. Dan Tuhan membutuhkan seorang imam untuk membantu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, akhirnya ditunjuklah Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi itu adik-adik menceritakan pentabisan Harun dan anak-anaknya yang akan menjadi imam. Nah, dalam proses itu banyak hal yang harus disiapkan oleh Musa. Coba adik-adik lihat lagi di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Itu banyak yang harus disiapkan Musa. Dari memanggil Harun dan anak-anaknya, terus menyiapkan segala perlengkapan untuk upacara pentabisan, lalu memanggil dan mengumpulkan bangsa Israel untuk menjadi saksi dalam upacara tersebut. Banyak hal yang harus dilakukan Musa. Kira-kira kalau disuruh banyak gitu Musa marah nggak? Atau Musa kesel? Atau menggerutu? Aduh, Tuhan nih banyak banget sih. Panggil Harun, terus harus nyiapin bajunya, minyak urapan, lembu. Terus sekarang panggil bangsa Israel.
Kira-kira Musa marah nggak adik-adik? Atau kesel atau tidak melakukannya? Tidak ya adik-adik. Musa mendengarkan semua perintah Tuhan Allah dan melakukannya. Nah, kira-kira kalau Musa tidak mau dengar-dengaran, apa jadinya? Tidak akan ada upacara, semuanya kacau, tidak berjalan dengan lancar, iya kan? Karena Musa tidak mendengarkan, dan bahkan mungkin Tuhan Allah, bukan mungkin lagi, tapi Tuhan Allah akan sedih, akan marah. Kenapa Musa tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Allah, ya? Nah, jadi minggu ini kita mau belajar dari Nabi Musa bahwa dia menjadi seorang yang sangat mendengarkan semua perintah Allah. Karena Musa tahu bahwa apa yang diperintahkan Allah, semua itu adalah untuk kebaikan. Semua itu baik adanya. Nah, adik-adik coba lihat, Musa memegang apa? 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini berisi tentang perintah Tuhan. Ada 10 perintah yang harus kita taati. Nah, salah satunya perintah yang berbunyi seperti ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dan inilah yang kita lakukan adik-adik. Tiap minggu kita beribadah lewat daring dari rumah masing-masing. Kita beribadah impa, walaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa bertemu, tapi kita mendengarkan perintah Tuhan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apalagi perintah Tuhan yang harus kita dengarkan dalam ke-10 firman ini. Contohnya lagi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, bagaimana caranya adik-adik? Ya, dengan cara kita dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, nasihat orang tua. Karena orang tua kita yang di rumah, orang tua kita adalah juga utusan Tuhan untuk kita, untuk menjaga kita, membimbing kita supaya kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, yang baik ya adik-adik. Nah, itu contoh. Tapi sebenarnya ada 10 hukum ini yang harus kita jalankan ya, harus kita taati. Bunda tadi cuma ambil 2 contoh ya. 10 hukum Tuhan yang harus kita 2 contoh supaya adik-adik mengerti. Nah, kira-kira apa lagi contohnya? Contoh dengar-dengaran. Nah, misalkan adik-adik di rumah nih, sekarang kan masih pandemi ya, kita beribadah masih dari rumah, terus belajar atau sekolah juga dari rumah. Nah, siapa yang selalu dengar-dengar orang tuanya bahwa adik-adik harus menggunakan waktu dengan baik. Kapan harus adik-adik belajar, kapan adik-adik harus bermain, kapan adik-adik harus beristirahat. Beristirahat itu juga penting adik-adik supaya kita jangan sampai sakit. Misalkan mama papanya sering ngingetin adik-adik, mama nih cerewet banget gitu. Tapi itu baik untuk adik-adik. Kenapa mama ngingetin untuk belajar? Supaya nanti kalau ditanya sama gurunya, udah ngerjain tugas belum? Disuruh ngumpulin, adik-adik sudah mengerjakan, jadi langsung kirim. Atau ada ujian atau ulangan, adik-adik bisa menjawabnya dengan baik karena adik-adik sudah belajar. Terus mama cerewet banget. Boleh bermain, tapi mama selalu cerewet untuk ngingetin adik-adik, ingat jangan bermain terus, ada waktunya juga untuk istirahat. Jangan main HP terus, ada waktunya juga istirahat. Main sama adik, main sama mama papa, ya kan? Masa mau sama HP gini, nanti sakit matanya kan? Nggak seru kan mainnya cuma sama HP doang gini. Coba sama adik gitu, akan banyak hal yang bisa adik-adik lakukan gitu kan. Terus mama juga bakal cerewet kalau adik-adik tidak ingat untuk beristirahat. Kenapa?
Karena di saat seperti ini istirahat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Harus banyak-banyak istirahat, banyak minum air, makanan yang sehat. Supaya apa adik-adik? Kita terhindar dari sakit penyakit. Bahkan dari sakit yang lagi wabah sekarang nih adik-adik, COVID-19 ya. Nah, Bunda punya satu contoh lagi. Kalau misalnya kita tidak dengar-dengaran, kalau kita tidak dengar-dengaran terhadap, tidak hanya terhadap perintah Tuhan ataupun orang tua, tetapi juga pemerintah adik-adik. Nah, saat ini dalam menangani wabah COVID-19, pemerintah mencanangkan 3M. Apa adik-adik, ada yang bisa sebutkan? 1. Apa? Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun ya adik-adik. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Oke. Nah, 3M ini yang selalu diingetin pemerintah, protokol kesehatan, supaya kita jangan sampai kena penyakit ini adik-adik. Coba bayangin kalau misalnya adik-adik nggak cuci tangan, habis main terus nggak tahu kan adik-adik megang apa aja gitu, itu bersih apa enggak, mainannya bersih apa enggak, kita kan nggak tahu karena kuman itu kan tidak bisa dilihat dengan mata langsung ya. Jadi kita nggak tahu nih bersih apa enggak. Kita main, kita pegang permainan kita, terus kita nggak cuci tangan, adik-adik langsung makan. Nah, hasilnya apa? Bisa sakit perut, pasti sakit perut. Nah, itu kenapa harus mencuci tangan, dan jangan lupa harus menggunakan sabun dan di air yang mengalir supaya kumannya langsung hilang. Nah, itu akibatnya kalau adik-adik tidak dengaran. Yuk, minggu ini Bunda Tika mau ngajak adik-adik untuk belajar dari Nabi Musa yang selalu mendengarkan perintah Tuhan Allah, dari dia menyelamatkan bangsa Israel sampai dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian nanti. Dan di firman Tuhan pada minggu ini, Bunda mau adik-adik mengingat ini ya, bahwa kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Yuk, ada yang mau buat janji dengan Bunda? Kita mengucapkan janji bersama-sama ya adik-adik. Ayo kita ngucapin janji bersama-sama bahwa aku mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Oke? Kita ucapkan bersama-sama ya. Aku mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Lagi sekali ya. Aku mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Ya, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita berdoa syafaat ya. Yuk, sikap doanya. 1, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai saat ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan kiranya kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Nabi Musa untuk boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, orang tua, dan juga pemerintah. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah adik-adik kami di masa pandemi ini ya Bapak. Adik-adik harus belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya selalu ada sukacita dan semangat ketika adik-adik akan belajar. Dan kiranya Engkau juga memberkati orang tua adik-adik kami yang selalu setia menemani dan membimbing adik-adik dalam belajar di rumah. Berikanlah orang tua adik-adik kami kesehatan selalu ya Tuhan,
Dan kiranya berkat Tuhan selalu melimpahi orang tua adik-adik kami. Bapa, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati agar bangsa Indonesia boleh cepat pulih dari pandemi ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja untuk menyelamatkan kami bangsa Indonesia. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Dan kami akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Ya, jadi minggu ini aktivitasnya agak berbeda ya adik-adik. Kita tidak membuat prakarya atau membuat video, tapi kita akan bermain games. Yeay, seru banget. Kita akan main games. Jadi gamesnya itu adik-adik harus mendengarkan dengan baik, memperhatikannya, dan mengikuti gerakan Bunda Tika dengan benar. Oke? Ikutin ya gerakannya Bunda Tika. Bunda Tika bilang pegang kepala, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Oke, lebih cepat ya. Kepala, telinga, mata, hidung, mulut. 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 Ada yang salah nggak? Mulutnya di mana? Ada yang salah nggak? Oke, jangan sampai salah ya. Kita ulang lagi sekali. Oke. Kepala, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, telinga, mata, hidung, mulut. Ayo, salah semuanya. Pegang kepalanya di mana? Tadi Bunda Tika bilang mata, hidung, mulut. Salah ya. Jadi harus mendengarkan dengan baik. Oke. Nah, lagi satu permainannya. Kali ini Bunda minta adik-adik mendengarkan dengan baik, memperhatikan dan melakukan gerakannya dengan benar. Ya. Kalau tadi mengikuti gerakannya Bunda Tika. Kalau ini melakukan gerakannya dengan benar. Ya. Dengar baik-baik. Oke, kita mulai ya. Marina. Ayo, Marina itu kan cewek, jadi gini gerakannya. Oke, Marina. Menari. Menari gini gerakannya. Di atas, tunjuk ke atas. Menara. Menara kita buat seperti ini. Oke. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Lebih cepat ya. Marina menari di atas menara. 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 Ayo, tadi siapa yang ikut Bunda gerakannya? Di atas mana? Di atas harusnya gimana? Di atas. Ada yang salah nggak? Tadi Bunda Tika sengaja nunjuk ke bawah. Oke, sekarang kita pakai dengan bernyanyi. Konsentrasi lagi ya. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Marina menari di atas menara. Marina
menari di atas menara, mari nak menari di atas menara, mari nak menari di atas menara. Ayo, salah. Oke adik-adik, jadi minggu ini aktivitasnya kita cukup sekian. Kita bermain games ya. Jadi ini mungkin adik-adik bisa main di rumah dengan mama papa juga. Jadi kesimpulan dari permainan ini bahwa kita harus mendengarkan dengan baik instruksinya. Kenapa? Kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, kita jadinya salah, hanya ikut-ikutan. Kita tidak mendengarkan, padahal tadi Bunda Tika bilangnya pegang mata. Tapi karena Bunda Tika pegang hidung, adik-adik malah ikut gerakan yang Bunda Tika. Tapi sebenarnya harus mendengarkan dan melakukan gerakan yang benar. Oke? Ya, jangan sampai salah. Di atas malah nunjuknya ke bawah. Ya? Oke, jadi itu pentingnya kita dengaran supaya tidak tersesat, supaya tidak salah, tidak sampai melakukan hal yang salah. Oke, cukup sekian untuk aktivitas kita hari Minggu ini. Miss memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita tadi sudah mendengar firman dari Bunda Tika. Mengajarkan apa tadi? Mengajarkan kita untuk selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, untuk selalu berbuat baik, menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam persembahan. Di dalam persembahan nanti, adik-adik persiapkan dulu ya persembahannya. Ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Ceria 356. Kita buka kidung cerianya 356. Kita nyanyi bersama-sama sambil memberikan persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik bisa mengikuti Bunda ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat rezeki yang telah Kau berikan kepada orang tua kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, pagi ini kami mengumpulkan berkat dari-Mu. Berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA pada pagi hari ini, kita menyanyi satu pujian lagi, yaitu Kidung Ceria 160. Ya, kita nyanyi bersama-sama bait yang pertama saja. Pakai gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir.
Nah, adik-adik, kita sebelum berdoa penutup, Bunda ingatkan bahwa dalam Natal PA nanti kita akan menayangkan berupa video. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai talenta misalnya menyanyi atau menari, boleh kirim di grup kita ya. Nah, demikian kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini boleh melaksanakan IMPA dari awal sampai akhir atas penyertaan-Mu saja. Dan biarlah adik-adik kami boleh mentaati segala apa yang sudah ditetapkan oleh-Mu dan mereka mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya di sehari-hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mendengar doa dan seruan kami. Kami berdoa. Amin. Nah, Adik, IMPA sudah selesai. Ingat, kita bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.